Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para pendengar Kuningan FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan sore hari ini kita akan melakukan kajian tentang status obat, pengobatan dan vaksinasi khususnya di bulan Ramadan. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ahli sam'i wat ta'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Islam adalah agama peradaban. Oleh karena itu, Islam mensyariatkan pengobatan karena ia bagian dari perlindungan dan perawatan kesehatan yang merupakan bagian dari menjaga ad-daruriyat al-khams, yaitu 5 hal pokok yang wajib dijaga di dalam agama Islam, yaitu agama, akal, kemudian nyawa, agama, akal, kemudian nyawa, kemudian harta dan harga. Dalam ikhtiar mencari kesembuhan, wajib menggunakan metode pengobatan yang tidak melanggar syariat. Jadi Islam jelas di sini posisinya sangat menganjurkan adanya pengobatan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahluk. Janganlah engkau membinasakan dirimu di dalam kerusakan, menjatuhkan dirimu di dalam kerusakan. Nah, di dalam pengobatan, obat yang digunakan wajib menggunakan bahan yang suci dan halal. Penggunaan bahan dari jenis bahan yang najis atau bahan yang haram dalam meramu obat-obatan hukumnya adalah haram. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, dikatakan an Abi Darda, diriwayatkan dari sahabat Abi Darda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul bersabda, innallaha anzala da'a wad dawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya menurunkan penyakit sekaligus obat penawar. Walikulli da'in dawa, dan setiap penyakit pasti ada obat. Fatadawau, maka kalian ketika sakit berobatlah. Tetapi ada satu syarat dari baginda Rasul SAW dalam akhir hadis tersebut, wala tadawau biharamin, dan engkau jangan berobat dengan sistem pengobatan yang diharamkan oleh syariat. Dari hadis ini kemudian para ulama menyimpulkan bahwa penggunaan bahan najis, bahan yang diharamkan dalam obat-obatan itu tidak boleh. Nah, kapan penggunaan obat yang haram, yang najis diperbolehkan? Penggunaan obat yang berbahan najis atau yang haram, para pemirsa, hukumnya haram kecuali memenuhi beberapa syarat berikut. Ini sebagaimana dilansir di dalam fatwa MUI tentang obat dan pengobatan. Yang pertama, dokter maupun pasien boleh menggunakan obat haram ketika dalam kondisi keterpaksaan, atau dalam hazanah fikih, dalam hazanah hukum Islam disebut dengan ad-darurah, yaitu satu kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan dapat mengancam jiwa manusia, atau kondisi keterdesakan yang setara dengan kondisi darurat. Karena dalam
hazanah fikih Islam ada satu kaidah, al-hajat tunazzalu manzilatad darurah, bahwa kondisi keterdesakan yang apabila tidak dilakukan maka akan dapat mengancam eksistensi jiwa manusia di kemudian hari, pada saat itu diperbolehkan menggunakan obat yang haram. Kemudian syarat yang ketiga, boleh menggunakan obat yang haram, obat yang tidak suci, ketika belum ditemukan atau sepanjang tidak ditemukan bahan yang halal dan suci. Kemudian yang terakhir, adanya rekomendasi dari para medis yang kompeten dan terpercaya, yang thiqah, bahwa tidak ada obat yang halal yang bisa digunakan untuk pasien tersebut. Jadi di sini para pemirsa Kuningan FM terlihat jelas bahwa posisi seorang dokter itu sangat penting di dalam seseorang menjalankan agamanya, terutama ketika dalam kondisi sakit. Seseorang boleh menggunakan obat haram, boleh menggunakan obat yang najis, itu harus ada rekomendasi dari para medis yang pertama kompeten, ahli, yang kedua tidak hanya ahli tapi juga dia thiqah, terpercaya. Nah, kalau kita mengkaji kepada hazanah fikih kita, durus kita dalam hazanah fikih peradaban Islam, luar biasa. Kita bisa mengecek pendapat salah seorang ulama yang disebut dengan Sultanul Ulama, Raja Ulama, yaitu Imam Al-Izz bin Abi Salam, ulama yang wafat dan dikuburkan di Kairo, Mesir. Di dalam kitabnya Qawaidul Ahkam, beliau sudah mempertegas, dikatakan bahwa jaza at-tadawi bin najasat idza lam yajid tahiran maqamaha, di anna maslahatal afiyah wassalama akmal min maslahati ijtinabin najasah. Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya. Kenapa? Karena kemaslahatan kesehatan dan keselamatan jiwa itu lebih diutamakan daripada maslahat menjauhi benda najis. Artinya apa? Menyelamatkan nyawa itu lebih utama dibandingkan dengan menghindari najis. Ini luar biasa logika yang menunjukkan lagi-lagi bahwa Islam itu agama fitrah, agama yang sesuai dengan logika, agama yang sesuai dengan rasio yang sehat. Para pemirsa, para pendengar Kuningan FM yang saya banggakan, dalam konteks pengobatan dan tidak ditemukan barang yang halal, obat yang halal, maka saya merekomendasikan satu kepada pemerintah untuk memikirkan menjamin ketersediaan obat-obat yang suci dan halal, karena ini sesuai dengan amanat undang-undang, bahwa dalam Undang-Undang Dasar pasal 28, pasal 29 jelas bahwa setiap anak bangsa dijamin kemerdekaannya untuk menjalankan agama sesuai dengan kepercayaan, dan hak daripada anak bangsa adalah mendapat obat yang halal. Kemudian tentu di sini juga kita menghimbau kepada para pengusaha, para pelaku yang berbisnis dalam bidang farmasi untuk mencarikan obat-obatan yang halal, dan kepada para pengusaha dan para pelaku, para auditor halal untuk segera mensertifikasi halal obat-obatan yang berbahan haram dan najis. Dan kita tetap bersyukur bahwa negara kita alhamdulillah sudah punya undang-undang jaminan produk halal nomor 23 tahun 2014, di mana bagi siapapun yang mengedarkan
obat-obatan, makanan, minuman, ataupun barang gunaan lainnya, kosmetik, diwajibkan untuk melakukan sertifikasi halal. Nah, setelah jelas di sini status obat dan pengobatan di dalam Islam, bahwa Islam jelas mensyariatkan pengobatan karena ia bagian daripada perlindungan terhadap 5 hal pokok, ya, 5 hal yang aksiomatik, yaitu melindungi agama, jiwa, harta, keluarga, kemudian harga diri. Selanjutnya adalah kita beranjak ke dalam persoalan vaksinasi. Ya, kita beranjak ke dalam persoalan vaksinasi, di mana persoalan ini cukup mendapatkan respon yang terutama di kalangan tokoh agama, pro kontra yang luar biasa. Tetapi saya ingin menegaskan bahwa pandemi corona ini, diakui atau tidak, terlepas Anda setuju apa tidak dengan vaksinasi, ini merupakan pandemi yang menyebabkan kondisi darurat dan telah berdampak pada aspek kesehatan masyarakat, aspek sosial ekonomi, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, dalam konteks begini berlaku kaidah tasarruful imam ala ra'iyyati manutun bil maslahah, bahwa pemerintah wajib untuk hadir dan kemudian menangani pandemi yang terjadi di masyarakat ini. Ya, bagaimana caranya pemerintah hadir mengurangi transmisi atau penularan COVID-19? Bagaimana pemerintah menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID? Bagaimana pemerintah ditarget untuk mencapai kekebalan kelompok di masyarakat atau herd immunity, dan melindungi masyarakat untuk supaya tetap produktif. Dan konteks ini saya memahami bahwa kemudian ada program vaksin, dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, ini terjadi di seluruh dunia. Dan sebelum kita membahas tentang vaksin, perlu kita ketahui tentang apa sih vaksinasi itu. Jadi vaksinasi itu, para pendengar, pemirsa radio Kuningan FM yang berbahagia, bahwa vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Jadi dalam konteks ini jelas vaksinasi itu satu hal yang positif, dan kita tahu kalau kita meneliti, ya, ketika DKI berhasil melakukan vaksinasi lebih daripada 100%, maka angka COVID dengan begitu deras menurun. Dan alhamdulillah sampai sekarang situasinya meskipun belum betul-betul pulih, tetapi sudah lumayan. Persoalannya adalah bagaimana hukum vaksin itu sendiri. Yang kedua, bagaimana seseorang melakukan vaksin di bulan Ramadan. Pertama, ini penting sekali panduan buat para dokter, para rekan-rekan medis, para bidan, para tenaga kesehatan yang selama ini berjuang secara luar biasa, memberikan ketenangan bahwa mereka hadir dan siap untuk bersama-sama dengan pemerintah, dengan masyarakat, untuk merawat para pasien yang terpapar COVID-19. Nah,
Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup tetapi dilemahkan. Dilemahkan. Vaksin ini adalah satu proses untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit tertentu dengan cara memasukkan vaksin. Oleh karena itu, dalam konteks ini jelas yang namanya vaksin adalah sesuatu yang penting, ya, sesuatu yang penting, sesuatu yang pada konteks COVID-19 memang itu satu-satunya harapan kita untuk memberikan, ya, ketenangan kepada masyarakat terkait adanya serangan atau pandemi COVID-19. Nah, vaksinasi sebagai bentuk ikhtiar tentu diperbolehkan sebagai upaya untuk mewujudkan kekebalan tubuh atau imunitas dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu. Vaksinasi wajib menggunakan yang halal dan suci, dan ini sudah ada di kita karena ada fatwa MUI yang menerangkan tentang diperbolehkannya vaksin Sinovac misalnya, karena setelah diteliti, diuji secara lab, diuji secara hukum, diketahui bahwa vaksin Sinovac tidak mengandung hal-hal yang diharamkan. Oleh karena itu kita tidak boleh menggunakan vaksin yang diharamkan atau yang dinajiskan, ya. Vaksin yang haram, vaksin yang najis tidak diperbolehkan kecuali dalam kondisi darurat. Yang kedua, belum ditemukannya vaksin yang halal dan suci ketika adanya keterangan dari tenaga medis yang kompeten dan dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal. Nah, konteks ini tentu tidak berlaku karena vaksin 19 jelas sudah ada yang halal. Ini satu hal yang harus kita syukuri. Jadi para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam konteks ini maka melakukan vaksin adalah satu hal yang sangat dianjurkan. Untuk apa? Untuk memberikan keamanan tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga jaminan keamanan kesehatan untuk